Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita kembali dapat bersama-sama mengikuti pembelajaran matematika wajib. Adapun yang akan kita bahas pada hari ini adalah penjelasan pada buku LKS wajib halaman 8 dan 9, yaitu panjang garis. Nah, di sini pengertian panjang garis itu adalah sebenarnya panjang garis itu tak terhingga kalau tidak ada dibatasi. Panjang garis jadi sepanjang garis itu tak terhingga namanya. Nah, sedangkan panjang segmen atau segmen itu dibatasi oleh garis. Nah, bisa diukur karena memiliki ada titik awal dan titik akhirnya. Nah, pada bidang koordinat kita dapat menentukan panjang segmen koordinat kedua titik tersebut yang. Nah, pada gambar di atas atau gambar sebelah mungkin bisa dilihat gambar sebelahnya lah, itu ada segmen garis AB dengan koordinat titik A. Nah, biasanya titik A itu kalau berupa garis, berupa bidang, itu berupa hanya dua titik A dan B. Tetapi nanti kalau pada bank luang, yang kita bicarakan pada bank luang, itu ada 3 titik, ada titik X, Y, dan Z nantinya untuk bangun uang. Nah, sedangkan pada garis yang berupa bidang, itu titiknya hanya 2 titik, yaitu X dan Y. Sedangkan titik B sini titik itu XB dan YB. Nah, karena itu untuk menentukan rumus untuk menghitung jarak atau panjang segmen garis pada AB, misalnya kita lihat pada gambar berikut. Misalnya ada sebuah garis, misalnya garis titik A, XA dan XYB sampai dengan titik B yaitu XB dan YB. Nah, jika titik diletakkan pada sembarang koordinat pada gambar tersebut, diletakkan titik sembarang. Nah, nanti supaya dibentuk garis yang bisa membentuk suatu segitiga siku-siku supaya memudahkan perhitungan dengan menggunakan teorema Pythagoras nantinya. Nah, misalnya buat titik C di sini. Nah, untuk menghitung A ke B ini kita itu kalau mau berupa garis di segmen itu adalah yaitu AC nanti kalau C tambah B maka hasilnya adalah AB. Nah, sini berdasarkan gambar di atas, AC itu bisa dihitung dari XB dikurang SA dan BC sama dengan YB dikurang YA. ACB adalah segitiga siku-sikunya di titik C sinilah. Nah, sehingga berlaku dalil teorema Pythagoras bahwa AC jika ditambah dengan CB sama dengan AB. Ini garisnya nih. A ke C, lanjut C ke B, maka hasilnya A ke B. Nah, untuk menghitung A ke B, itu kita kurangkan saja titik X yang di B, jadi A ke B berarti B kurang A berarti lah. Kalau A ke C, C kurang B. Tapi untuk yang berupa garis titik-titik AB, maka SB dikurang SA kuadrat ditambah YA dikurang YB dikurang YA kuadrat. Nah, masing-masing titik X dengan X dikurangkan, Y dengan Y, perhatikan. Nah, misalnya ini contoh, tentukan titik P. Nah, titik P ini kan ada 3 titik nih, 2, 5, dan 6. Berarti titik yang pertama X, titik kedua Y, titik ketiga yang Z lah. Nah, dengan titik nya 6, 8, dan 6 ini titik X, Y, Z. Atau kalau ini titik biasanya kita beri nama dengan XE, YE, dan ZE. Demikian juga yang ini SP, YP, dan ZP. Nah, untuk menghitung P ke E, kita kurangkan kali ini P ke E, maka kita kurangkan titik yang di E ke titik P, sama-sama XE dikurang XP. Nah, berarti ini 6 dikurang 2 atau 2 kurang 6. Di sini 2 kurang 6 juga seharusnya titiknya nilai ini 6 dikurang 2, tapi terbalik tidak apa-apa, yang penting sama titik X dengan X, Y dengan Y, dan Z dengan Z. Nah, 2 kurang 6 min 4 kuadrat sama 16. Ini sama contohnya lah. Seharusnya ini titiknya bukan PR ini, biasanya titik RP. Kalau RP berarti XP dikurang XR. Nah, ini yang seharusnya ini kalau nya PR maka ini XR dikurang XP, YE dikurang YP, ZE dikurang ZE. Kan terbalik sama saja. 2 kurang 6 min 4 dikuadratkan min 4 kuadrat 16 juga. Kalau terbalik 6 kurang 2 4 kuadrat
16 volt. Jadi tidak mempengaruhi titik terbalik, yang penting X sama X, Y sama Y, Y sama Z. Nah seterusnya ini sama aja hasilnya lah, min 4 kuadrat min 3 kuadrat. Nah ini ditambahkan dulu lah, ini udah boleh nih. 16 tambah 9 akan 16, 4 akan 9, 3, 4 tambah 3 7, salah lah, ini harus dijumlahkan dulu baru diakalkan. 16 tambah 9 5, 25. Nah akar 25 adalah 5. Nah sekarang ini contoh yang berikutnya, diketahui kubus, nah ini sebuah kubus lah, kubus ABCDEFGH. Perhatikan ini, kalau kita nanti untuk menyelesaikan menjawab ini harus digambar. Menggambarnya pun kita jangan sembarang titiknya, kemarin sudah Bapak jelaskan. Titik yang mulai sini A B C D, dari sini E F G H. Biasanya tidak digambarkan, soal saja seperti ini. Dengan panjang gosok 10, kan ini sebuah kubus, berarti semua sisinya sama panjang 10, sini 10, tingginya pun 10. Nah tentukan jarak titik X ke garis AC. Titik F mana ini? F ke AC. Nah perhatikan nih, F ke garis AC, maka F ini kita ambil garis ke salah satu titik di AC yang sisinya tegak lurus. Nah maka ini berarti karena ini sama panjang, A ke F sama panjang, F ke C sama panjang, namanya diagonal bidang. Maka kita ambil F ini jaraknya ke titik tengah-tengah sini, perpotongan dari AC dan BD, kita beri nama titik O. Nah kalau Bapak keluarkan, maka segitiga yang bisa kita hitung adalah jaraknya adalah titiknya F ke O jaraknya. Jadi jarak titik F ke garis AC itu adalah pertengahan dari AC sini, karena yang namanya jarak itu adalah titik yang terdekat yang tegak lurus terhadap garis tersebut. Nah kita keluarkan segitiga apa yang kita ambil, bisa FO. Nah inilah FOA. Nah FO. Nah kalau kita menjawab FO ini, kalau menggunakan rumus langsung sudah Bapak terangkan kemarin sudah lah. Jadi kalau tanpa menghitung, kalau pinggirnya, kalau hafal rumusnya bisa langsung. Nah rumus langsung adalah kemarin adalah setengah A akar 6, A nya kan 10, berarti setengah kali 10 adalah 5 akar 6. Ini cara langsung. Tetapi kalau tidak hafal rumusnya, paksa menghitung. FO adalah berarti ini sisi panjang, FA atau AF dikurang dengan AO. AF panjang sebelah sini AF. Nah A ke F ini adalah diagonal bidang. Kalau nya 10 sisinya, berarti diagonal bidang adalah 10 akar 2. Sedangkan AO, A ke O setengah diagonal bidang. Diagonal bidangnya tadi AC ini kan setengah diagonal bidang juga nih. Diagonal bidangnya kan 10 akar 2, berarti setengahnya adalah 5 akar 2. Nah jadi 10 akar 2 kuadrat dikurang dengan 5 akar 2 kuadrat. 10 akar 2 kuadrat, 10 kuadrat 100, akar 2 kuadrat 2 lah, setiap akar dikurankan tetap 2, akarnya hilang. Jadi 10 kuadrat 100 kali 2 adalah 200. 5 akar 2 kuadrat, 5 kuadrat 25, akar 2 kuadrat 2, 25 kali 2 50. 200 kurang 50 adalah 150. Nah 150 ini dicari yang bisa disederhanakan, yaitu 25 kali 6, akar 25 adalah 5 akar 6. Nah kan sama hasilnya dari sini, bisa langsung maupun secara perhitungan. Atau bisa juga kita ambil segitiga yang lain. Misalnya segitiga sini adalah FBO. Nah FBO, maka menghitung FO karena sisi miring, berarti kita hitung adalah BO kuadrat ditambah dengan BF kuadrat. BO kan, BO setengahnya tadi berapa? 5 akar 2 kuadrat. BF sisi tingginya adalah 10 kuadrat. 5 akar 2 kuadrat, 5 kali 5, 25 kali 2 kuadrat, akar 2 kuadrat 2, 2 kali 25 50. 10 kuadrat adalah 100, 50 tambah 100, 150. Nah ini sudah sama dari penyelesaiannya lah. Kemudian lanjut ke halaman 9. Nah pada halaman 9 ini, nah ini penjelasannya tadi sebelah Bapak jelaskan di sinilah. Tadi sudah nih. Sekarang kita cara menentukan jarak titik ke garis pada limas. Nah ini sebuah limas nih lah.
Ini namanya limas beraturan. Apa artinya limas beraturan? Limas beraturan artinya panjang alasnya ini bentuknya persegi, segi 4, artinya panjang AB sama dengan BC. Nah, diketahui 5 segi 4 beraturan T ABCD ya. Berarti kita menggambarkan titik T ini di atasnya, di atas T, titik ABCD nya mulai sisi sini sama yang sama kubus juga bagi titiknya ABCD lah. ABCD panjangnya adalah 6. Nah, panjangnya sini kita beri nama 6, sisinya 6. Sedangkan sisi TA ini namanya sisi miringnya. TA-nya karena beraturan panjangnya 5, semuanya sama nanti. Baik TA, TB, TC dan TD panjangnya semuanya 5. Nah, berapa jaraknya titik T ke garis AB? Nah, perhatikan ini titik T ke garis AB. Nah, jaraknya itu berarti supaya membentuk siku-siku garis di sini ke siku-siku di sini. Nah, berarti pas tengah-tengah karena ini sama panjang 5, ini 5, ini 5, berarti T-nya jaraknya ke tengah-tengah sini karena sama panjang anunya atau sisi miringnya sama 5. Nah, AB tadi berapa panjangnya? 6. Berarti setengah dari A ke O-nya adalah 3. Nah, kita ambil segitiga yang bersiku-siku yaitu AOT. Jadi yang dicari adalah jaraknya T ke garis AB itu adalah titik T ke O. Pemberi nama O ini kita sendiri beri namanya terserah aja, titik O kah, M kah, K kah. Yang penting tidak sama titik yang sudah ada ini, berbeda. Kita ambil segitiganya AOT. Nah, ini Bapak keluarkan AOT. Kita menghitung TO, maka berarti sisi miring dikurang dengan sisi yang lainnya. TO sama dengan AT kuadrat atau TA kuadrat. Sini TA kuadrat dikurang AO kuadrat. TA tadi berapa? 5 kuadrat 25. AO tadi 3 kuadrat 9, 25 kurang 9, 16, agak 16 4. Nah, jadi jarak titik T ke AB yaitu titik TO itu adalah 4 cm. Nah, sampai sini aja dulu lah yang dapat saya sampaikan. Mudahan nanti kita bisa menjawab penjelasan yang berikutnya sebelum menjawab soal-soal, karena kayaknya setelah soal-soalnya ada itu sudah lengkap semuanya, membahas baik garis dengan garis, titik dengan garis, dan titik dengan bidang. Demikian dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.